Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 10 Februari 2022. Saya berada di lahan bawang merah blok 3 yang seluas 140 ru. 140 ru itu setara dengan sekitar 1/5 hektar. Di lahan ini saya menanam benih 176 kilo, anggap saja 175 kg, dan usianya saat ini adalah 8 hari setelah tanam. Kondisinya sudah terlihat tumbuh merata, dan ini sudah saya lakukan pemupukan 1 kali pada usia 6 HST dengan cara dikocor. Pemupukan kocor bahannya yang saya pakai pupuknya adalah NPK Yaramila Kompleks, kemudian Belarusia yang unsur hara utamanya adalah fosfat, ditambah lagi CaCO3 atau kalsium karbonat. Dosisnya untuk jerigen 20 liter itu saya isi sekitar 700 gram NPK Yaramila Kompleks, kemudian juga sekitar 700 gram Belarusia, dan 700 gram kalsium karbonat. Itu saya kocorkan di lahan ini dan membutuhkan sekitar 20 jerigen yang saya lakukan bersama satu kolega tani, jadi dalam 1 hari bisa selesai. Nah, saya juga ingin bercerita mengenai dampak penggunaan herbisida pratumbuh. Sebenarnya herbisida kontak dan pratumbuh merek Gold, kemudian Prol, dan Ziram. Ziram dan Gold kita tahu bahan aktifnya sama, tetapi saya kombinasikan, saya mix, saya campur untuk memperkuat efek daya bunuh terhadap gulma. Tapi akibatnya di mana-mana semua petani bawang merah akan tahu bahwa ketika kita menyemburkan herbisida Gold di lahan kita, itu akan berdampak pada tetangga yang menanam padi, dan contohnya seperti ini. Tanaman padi ini kalau secara kasat mata pucuknya terlihat kuning dan daunnya rusak, terdapat bercak-bercak. Lumayan juga lahan tetangga ini sekitar 60 ru, dan yang terpapar oleh herbisida kita lihat dari tampak agak jauh seperti ini. Di bagian ini sekitar sepertiga kotak, dari sini sampai sekitar sini, sepertiganya lahan ini terpapar oleh herbisida. Dan bukan ini saja, nanti di ujung sana, di sebelah selatan, kita sedang menghadap ke selatan, di ujung selatan, di sebelah selatan petak lahan ini ada tanaman padi juga dan terdampak. Kalau kita lihat dari dekat akan seperti ini. Mungkin tidak jelas, tapi yang setiap orang yang lewat akan tahu, teman-teman petani akan tahu bahwa tanaman ini rusak karena perbuatan saya. Oleh karena itu, kemarin saya sudah sowan ke rumah tetangga sawah ini, tetangga lahan ini, ke rumahnya saya sowan, saya minta maaf, dan kedua memberikan kompensasi, meskipun ketika saya tanya tidak perlu begitu, tapi saya cukup menyadari saya harus bertanggung jawab, sehingga saya berikan kompensasi. Bukan pamer, tapi ini saya kira memang harus yang dilakukan oleh
tetangga ketika perbuatan kita berdampak buruk. Jadi saya berikan 1 karung pupuk NPK Ponska subsidi, itu 1 karung yang di tempat kami harganya adalah 125.000. Saya tidak pernah pakai pupuk subsidi itu, tetapi untuk mengganti ini, memberikan kompensasi ini, saya berikan 1 karung. Dan sekali lagi juga saya mohon maaf, sekaligus berharap tanaman ini akan pulih supaya tetangga lahan bisa panen maksimal, bisa untuk makan sehari-hari, karena nasi kita tahu sebagai bahan pokok. Umumnya petani tidak beli beras lagi jika dalam setahun menanam padi. Kemudian untuk yang di sebelah sana, di sebelah selatan lahan ini, saya memberikan kompensasi berupa uang Rp100.000. Jadi cukup untuk menambah beli pupuk subsidi, karena yang terpapar itu tidak banyak. Kita akan melihat dari dekat, dan saya pause dulu. Nah, ini adalah tanaman padi yang terdampak, sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas. Jadi mulai dari ujung ini sampai ujung, bukan ujung, di bagian itu ke selatan, ya kondisinya rusak, tapi saya yakin masih bisa pulih, dan sudah saya berikan kompensasi. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi tetangga lahan. Untuk mencegah kejadian serupa, saya kira ada beberapa antisipasi yang perlu dilakukan oleh petani. Pertama, lakukan penyempraian sepagi mungkin ketika angin benar-benar berhenti, tidak ada hembusan sama sekali. Nah, bagaimana kita menentukan itu? Sehari sebelumnya kita perlu melihat ramalan cuaca di BMKG, apakah kecepatan anginnya akan seberapa kencang, sehingga kita akan tahu memutuskan untuk menyemprot atau tidak. Nah, ini saya lakukan penyemprotan herbisida itu 2 HST. Jadi tanam tanggal 2, tanggal 2, baru tanggal 4-nya itu saya lakukan penyempraian herbisida Gold. Dalam 1 tangki 20 liter saya berikan 50 mili Gold, kemudian 50 mili Prol produksi BASF, ditambah lagi 25 mili siram. Jadi totalnya dalam 1 tangki adalah 125 mili, dan hasilnya rumput atau gulma yang sudah tumbuh mati, meskipun tidak total, tetapi efek sampingnya tanaman bawang merah saya juga menjadi terganggu. Kita lihat penampakannya. Ya, ada pucuk kuning karena dosisnya memang tinggi, dan saya lakukan ketika tanaman bawang merah sudah ditanam dan diuruk kurang rapat. Maklum, setelah tanam itu juga besok malamnya terjadi hujan, sehingga sebagian tanah terkikis, dan herbisida berkontak langsung dengan bagian pucuk dari bibit bawang merah. Akibatnya ada yang terganggu, tapi menurut pengalaman teman-teman dan saya sendiri juga mengalami, pucuk atau daun bawang merah itu akan pulih ketika seiring berjalannya waktu tumbuh
pada masa vegetatif. Informasi lain yang mungkin bisa saya tambahkan, ini bedengan saya bikin 1 meter, kemudian jarak tanamnya saya bikin 15 cm, dan tercipta lubang tanam menjadi macam-macam ternyata, karena lebar bedengan itu tidak konsisten. Ini ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada yang 7 lajur, ada yang 6 lajur. Jadi ya menyesuaikan bedengan, meskipun jumlah sketsanya itu saya bikin konsisten 6. Yo, ada teman yang menyapa ya. Sebagai tambahan informasi, ini tidak saya lakukan pemupukan dasar, jadi tidak setelah dirotari dan sebelum tanam itu tidak saya lakukan pemupukan dasar, dan juga tidak saya sebarkan kapur dolomit. Tapi ketika pemupukan pertama yang melalui metode kocor itu saya berikan kalsium karbonat. Semoga tanaman ini bisa tumbuh baik, hasilnya melimpah, dan harganya bagus bagaimana harapan umumnya kaum tani yang selama sekitar 8-9 bulan terakhir, khususnya bawang merah, harganya sedang jatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Salam.